Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Jenderal Hugeng, tokoh polisi teladan yang terkenal jujur, pemberani, dan anti korupsi. Memiliki nama asli Hugeng Iman Santoso, merupakan putra sulung dari pasangan Soekarjo Karyo Hatmojo dan Umi Kalsum. Ia lahir pada 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan. Masa kecil Hugeng diwarnai dengan kehidupan yang sederhana dan dididik dalam keluarga yang disiplin. Hugeng kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki bakat di bidang bahasa asing. Ia dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan ras dan bangsa. Karir Hugeng di kepolisian diawali saat menjabat Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara di Surabaya tahun 1992. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara tahun 1996 di Medan yang terkenal dengan penyelundupan. Kala itu, ia pun disambut secara unik. Rumah pribadi dan mobil telah disediakan beberapa tukang judi. Akan tetapi, Hugeng menolaknya dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapat rumah dinas. Tak berhenti di situ, rumah dinas itu lalu dipenuhi dengan perabot dari para penyuap. Lalu perabot itu dikeluarkan secara paksa oleh Hugeng dari rumahnya dan diletakkan di pinggir jalan. Sikap Hugeng ini pun membuat gempar kota Medan karena ada seorang kepala polisi yang tidak mempan disogok. Selepas bertugas di Medan, Hugeng kembali ke Jakarta dan ditugaskan Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Hugeng juga menolak pemberian mobil dinas dari Sekretariat Negara. Alasannya ia telah memiliki mobil dinas dari kepolisian. Pada 5 Mei 1968, Presiden Soeharto mengangkat Hugeng sebagai Kepala Kepolisian Negara menggantikan Sujipto Judiharjo. Ia melakukan banyak perubahan dan pembenahan khususnya menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri hingga ke daerah. Misalnya, perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI diubah menjadi Kepala Kepolisian RI. Dengan begitu, nama markas besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional International Criminal Police Organization semakin aktif. Jenderal Hugeng pun terkenal berani untuk membongkar kasus-kasus besar. Ia berkata, "Kita tidak gentar menghadapi orang yang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, walaupun keluarga sendiri, kalau salah, tetap kita tindak. Geraklah, the sooner the better." Selama ia menjabat sebagai Kapolri, ada 2 kasus yang menggemparkan masyarakat. Pertama, kasus Sum Kuning. Kasus pemerkosaan terhadap penjual telur Sumarijem yang diduga pelakunya anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Kasus lainnya yang menghebohkan adalah penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah oleh Robi Cahyadi yang melibatkan TNI dan istri petinggi negara. Karena keberaniannya membongkar kasus besar tersebut, pada 2 Oktober 1971, ia dicopot dan dipensiunkan oleh Presiden Soeharto pada usia 49 tahun, di saat ia sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kemudian, Hugeng ditawarkan oleh Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah negara di Eropa, namun ia menolak. Alasannya karena ia seorang polisi dan bukan politisi. Memasuki masa pensiun, Hugeng menghabiskan waktu untuk menekuni hobinya sejak remaja, yakni bermain musik Hawaiian dan melukis. Lukisan itulah yang kemudian menjadi sumber penghasilan Hugeng untuk membiayai keluarga. Selain terkenal sebagai sosok polisi sederhana dan berintegritas, Hugeng juga senantiasa mendidik keluarganya untuk disiplin dan mengikuti aturan. Cucunya yang bernama Krisnadi Ramajaya bercerita pada saat mengikuti ujian SIM. Dia pernah meminta rekomendasi dari Hugeng. Namun, justru membuat surat yang berisi meminta polisi melakukan ujian sesuai peraturan. Hugeng justru berpesan, "Bersusah-susahlah untuk meraih sesuatu, agar kelak ketika berhasil, kamu bisa menghargai kesuksesanmu." Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Maijen Paul Sidarto Danusubroto yang merupakan sahabat Hugeng mengatakan, hingga saat ini belum menemukan seorang polisi yang memiliki karakter dan kepribadian seperti sosok Jenderal Hugeng. Ia menceritakan bahwa jabatan basah tetap kering di tangan Hugeng. Pada 14 Juli 2004, Hugeng meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia yang ke-83 tahun. Kesederhanaan, kejujuran, dan keberaniannya membuat namanya dikenang sepanjang masa. Bahkan namanya seringkali muncul sebagai bentuk kerinduan publik akan sosok polisi seperti Jenderal Hugeng. Mantan Presiden Gus Dur pernah berkata, "Di Indonesia ini ada 3 polisi jujur,
yakni polisi tidur, patung polisi, dan polisi Hugeng.